Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia kali ini. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran kita yang merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang nomor massa dan nomor atom. Yang kedua, jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom. Yang ketiga, kita akan belajar tentang isotop, isoton, dan isobar. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang teori atom, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Mari kita mulai pembelajaran kita dari nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dan nomor massa suatu unsur dapat dilihat dari notasi atau lambang atom dalam sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah tabel-tabel yang berisi unsur-unsur kimia seperti ini. Ini yang kita namakan sistem periodik unsur atau periodic table of elements. Nah, untuk menentukan nomor atom dan nomor massanya, kita lihat lambang unsurnya. Misal di sini saya punya X, A, Z, di mana X ini adalah lambang unsurnya, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atomnya. Contohnya, saya memiliki unsur karbon. Unsur karbon dalam sistem periodik unsur dilambangkan dengan C. Kemudian dia memiliki nomor massa sebesar 12 dan memiliki nomor atom sebesar 6. Berarti unsur C memiliki nomor massa 12 dan nomor atom sebesar 6. Nah, dari lambang unsur ini serta nomor massa dan nomor atomnya, kita bisa menentukan proton, elektron, dan neutronnya. Bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutronnya? Ini ada rumusnya. Jumlah proton merupakan nomor atom atau Z. Sedangkan jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom atau A dikurangi Z. Sedangkan jumlah elektron adalah nomor atom dikurangi muatan. Muatan ini adalah angka yang berada di pojok kanan atas. Biasanya muatan ini dimiliki oleh ion. Jadi jika unsur atau atom dia tidak memiliki muatan, tapi yang memiliki muatan adalah ion. Kita mulai dulu contoh soalnya dari yang berupa unsur atau atom. Contoh soal pertama, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron masing-masing unsur berikut. Yang pertama, oksigen dengan angka 16 dan 8. Maka kita dapat menentukan jawabannya seperti ini. A, oksigen 16, 8. Jumlah protonnya itu sama dengan Z atau
atau sama dengan 8. Kemudian jumlah neutronnya adalah A min Z atau sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Jumlah elektronnya sama dengan Z dikurangi muatan. Di sini oksigen tidak memiliki muatan, sehingga oksigen, jumlah elektron dalam oksigen adalah 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Kemudian untuk yang B, Na 2311. Maka jumlah protonnya sama dengan 11. Jumlah neutronnya adalah 23 dikurangi 11 atau sama dengan 12. Kemudian jumlah elektronnya adalah 11 dikurangi 0 atau sama dengan 0. Coba kalian kerjakan sendiri untuk unsur Ca dan unsur Cl. Contoh soal selanjutnya adalah menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron untuk ion. Ingat, tanda-tanda ion adalah dia memiliki angka di pojok kanan atas. Seperti oksigen memiliki angka -2. Na plus jika tidak ada angkanya berarti dia bernilai +1. Ca nilainya +2 dan Cl nilainya adalah -1. Maka untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron masing-masing ion adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk oksigen. Di sini ion oksigen memiliki nomor massa sebesar 16 dan nomor atom sebesar 8. Maka ion oksigen memiliki jumlah proton sebesar 8, jumlah neutron sebesar 16, nomor massanya 16 dikurangi nomor atomnya 8 sama dengan 8, dan jumlah elektron sebesar nomor atomnya 8 dikurangi dengan muatannya -2 atau sama dengan 8 plus 2. Maka jumlah elektron pada ion oksigen adalah 10. Maka ion oksigen memiliki jumlah proton sebesar 8, jumlah neutron sebesar 8, dan jumlah elektron sebesar 10. Yang kedua, untuk ion natrium memiliki muatan +1, nomor massa sebesar 23, dan nomor atom sebesar 11. Jumlah proton untuk ion natrium yaitu protonnya sebesar 11, kemudian jumlah neutronnya sama dengan nomor massa 23 dikurangi nomor atom 11 sama dengan 12, sedangkan jumlah elektronnya yaitu nomor atomnya 11 dikurangi muatannya +1. Maka jumlah elektron untuk ion natrium yaitu sebesar 10. Maka ion natrium memiliki jumlah proton sebesar 11, jumlah neutron sebesar 12, dan jumlah elektron sebesar 10. Kita akan belajar tentang isotop, isoton, dan isobar. Ada kata-kata iso di sini. Iso itu artinya adalah sama. Jadi kalau isotop adalah dua unsur atau pasangan unsur yang memiliki jumlah proton sama. Sedangkan isoton adalah unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Dan isobar adalah unsur yang memiliki nomor massa yang sama. Coba kita lihat ke contoh soal. Kelompokkan unsur-unsur berikut ini ke dalam isotop, isoton, dan isobar. Di sini yang bisa kita lihat hanya nomor atom sama nomor massa, sehingga kita harus menentukan neutronnya terlebih dahulu. Untuk Mg, neutronnya adalah 24 dikurangi 12 atau sama dengan 12. Untuk Na, 23 dikurangi 11, 12.
Untuk C, neutronnya sama dengan 12 dikurangi 6, yaitu 6. Untuk Cl, 36 dikurangi 17, maka neutronnya sebesar 19. Untuk C, neutronnya sama dengan 7. Kemudian untuk O, 17, 6, neutronnya sama dengan 9. Untuk C, 14, 6, neutronnya sebesar 8. Untuk O, 16, 6, neutronnya sebesar 10. Untuk Cl, neutronnya sama dengan 37 kurangi 17 sama dengan 20. Untuk Al, neutronnya sebesar 28 kurangi 13, 8 kurangi 3, 5. 2 kurangi 1, 15. Dan untuk P, neutronnya sama dengan 15. Nah, sekarang yang termasuk isotop. Sekarang kita kelompokkan. Isotop adalah yang memiliki jumlah proton sama, atau bisa dikatakan jumlah nomor atomnya sama. Yang memiliki nomor atom sama yaitu bisa kita lihat di sini 6, C6, O6, C6, dan O6. Kita kelompokkan jadi satu. Jadi ada C12, 6, C13, 6, C14, 6, O17, 6, dan O16, 6. Kemudian coba kita lihat lagi apakah ada jumlah proton yang sama. Cl 36, 17, dan Cl 37, 17. Berarti dia ada pasangannya lagi. Cl 36, 17 dan Cl 37, 17. Kemudian coba kita lihat lagi apakah ada. Oh, ternyata sudah habis. Nah, sekarang kita pindah ke isoton. Isoton berarti jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron yang sama berarti kita lihat data yang merah-merah ini. Ini di sini ada yang 12 sama 12. Ada lagi yang 12? Tidak ada. Berarti ada Mg 24, 12 dan Na 23, 11. Coba kita lihat ada lagi yang memiliki neutron yang sama. Nah, ternyata Al sama P. Maka Al 28, 13 merupakan pasangan isoton dari P30, 15. Setelah itu kita ke isobar. Isobar adalah pasangan unsur atau atom dengan nomor massa yang sama. Jumlah massa sama. Berarti angka yang atas yang sama. Coba kita lihat. Yang memiliki nomor massa yang sama. 24, 23, 12, 36, 13, 17, 14, 16, 37, 28, 30. Karena tidak ada yang sama, berarti tidak ada pasangan isobar.
Selanjutnya kita akan mempelajari teori atom berikutnya setelah teori atom yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Teori atom yang kita pelajari hari ini dimulai dari teori atom Niels Bohr. Niels Bohr memulai teori atomnya berdasarkan kelemahan dari teori atom Rutherford. Kelemahan dari teori atom Rutherford adalah jika suatu partikel bermuatan bergerak mengelilingi inti atom, maka akan terjadi pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan elektron akan kehilangan energi dan lintasan yang dilalui elektron seharusnya semakin kecil, hingga pada akhirnya elektron jatuh ke inti. Ini dapat dimisalkan jika kalian adalah elektron. Di sini ada inti atom, kemudian kalian merupakan elektron yang telah memiliki energi. Misalnya kalian setelah makan, pasti punya energi kan? Seharusnya saat mengelilingi inti atom, dia kan berkeliling-keliling seperti ini. Saat dia mengelilingi inti atom, seharusnya saat kekurangan energi, dia akan lama-kelamaan semakin mengecil. Dan pada akhirnya dia akan jatuh pada inti atom. Namun, faktanya elektron tidak pernah jatuh ke inti dan atom dalam bentuk yang stabil, yang menandakan elektron tidak pernah jatuh ke inti. Dan Rutherford tidak bisa menjelaskan itu. Maka dari itu Niels Bohr mengajukan suatu teori atom baru yang menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom berada pada tingkat energi tertentu atau orbital yang disebut dengan kulit atom. Seperti ini. Kita lihat atom model Bohr. Inti atom ada di pusat atom. Kemudian dikelilingi oleh kulit-kulit. Kalian bisa membayangkan kulitnya bawang merah. Nah, seperti itu. Ini ada kulit-kulit. Nah, pada tiap kulit diisi oleh elektron. Nah, elektron ini berjalan mengelilingi inti atom, berputar mengelilingi inti atom hanya pada lintasan itu atau hanya pada kulit itu, seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Kemudian, yang kedua, selama elektron mengelilingi orbitalnya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi apapun, sehingga elektron ini akan tetap berada pada lintasannya dan tidak akan pernah jatuh ke inti atom. Yang ketiga, elektron dapat berpindah ke orbital dengan tingkat energi lebih tinggi dengan menyerap energi. Misalnya elektron yang biru ini atau kita sebut elektron A, saat dia ingin ke tingkat energi yang lebih tinggi, berarti dia naik, elektron A berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Namun jika elektron A ini dia pergi dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, itu dengan cara memancarkan energi. Begitulah teori atom menurut Niels Bohr. Atom yang terakhir yang dikenal sampai saat ini yaitu teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum berangkat dari kelemahan teori atom Bohr yang tidak mampu menerangkan gerakan elektron dalam atom. Berdasarkan teori de Broglie, teori mekanika kuantum, Schrödinger menyatakan bahwa kedudukan elektron pada saat tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya kebolehjadiannya. Nah, kebolehjadian dari daerah dalam ruang yang ditempati oleh sejumlah elektron disebut dengan orbital. Hasil penjabaran persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen menunjukkan bahwa energi suatu elektron ditentukan oleh 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama,
bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Untuk lebih memahami teori mekanika kuantum, nanti akan kita pelajari dalam bilangan kuantum yang akan kita pelajari pada minggu depan. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan. Sampai jumpa minggu depan.